Saya Muhammad Abdul Sirajuddin, NIM 22010036088. Dengan ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diampu dosen Bu Julananda Putri Sahasti, MPD, untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Nah, langsung saja ke bab 1 tentang Pancasila sebagai wujud nasionalisme dan etika politik bangsa Indonesia. Pudarnya semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda menjadi masalah yang dihadapi bangsa sekarang, yang disebabkan karena adanya pengaruh dari budaya asing. Banyak masalah yang muncul dari pudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme, seperti pemuda yang mengalami disorientasi, dislokasi, dan mementingkan diri sendiri atau kelompok dengan atas nama rakyat. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus menjadi acuan dalam menghadapi tantangan. Pancasila juga sangat penting dan terus menjaga eksistensinya di era globalisasi sekarang, dan dengan itu generasi muda diharapkan terus mempunyai jiwa nasionalisme dan patriotisme. Lalu ada dibagi beberapa hal. 1. Tentang hakikat nasionalisme. Pengertian nasionalisme sendiri itu adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri menurut KBBI. Nasionalisme dikenal sejak akhir abad ke-18 dan muncul di Indonesia pada abad ke-19 dan 20. Hal ini berawal dari lahirnya Budi Utomo yang didirikan oleh Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo. Organisasi Budi Utomo memicu kesadaran tokoh nasionalisme untuk mulai berjuang dengan berorganisasi. Tujuan dari nasionalisme adalah menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa, menumbuhkan semangat rela berkorban, dan membangun hubungan yang rukun. Kedua, tentang etika politik dan etika Pancasila. Etika sendiri adalah sebuah ilmu tentang adat kebiasaan. Lalu, etika politik harus direalisasikan oleh setiap individu yang terlibat secara konkret dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Pelaksanaan etika politik di Indonesia sangat kurang karena didasarkan pada Pancasila, karena tidak lagi menerapkan nilai-nilai etik dan moralitas berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kurangnya pendidikan politik dapat menjadikan etika politik yang buruk. Dan yang ketiga, tentang etika berkehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki tujuan agar membentuk masyarakatnya menjadi Pancasialis melalui nilai Pancasila. Beberapa penjabaran mengenai etika Pancasila yaitu: yang pertama, etika Pancasila merupakan etika keutamaan yang susunannya berasal dari nilai moral. Kedua, etika Pancasila sebagai etika teleologis yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman masyarakat Indonesia. Yang ketiga, etika Pancasila yang merupakan etika deontologis sebagai penuntun dalam menumbuhkan kesadaran dalam implementasi Pancasila. Lalu, bagian yang keempat adalah Pancasila sebagai wujud nasionalisme. Penguatan moral dan etika yang digunakan melalui pendidikan Pancasila
dapat menjadikan generasi muda lebih siap menghadapi globalisasi dan mempertahankan jati diri Indonesia. Pancasila sendiri mengandung banyak nilai luhur yang mencerminkan budaya bangsa yang tercermin dalam setiap sila Pancasila. Nah, itu tadi penjabaran tentang Pancasila sebagai wujud nasionalisme dan etika politik bangsa Indonesia. Lalu ke bab yang kedua, tentang Pancasila sebagai nilai dasar bernegara dan berbangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan. Nilai yang terkandung di dalamnya menjadi tolak ukur bagi bangsa Indonesia. Pancasila membuat Indonesia tetap teguh dan bersatu dalam keberagaman budaya serta dapat menjadi inspirasi sebagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia. Tujuannya untuk mengetahui nilai moral, norma Pancasila, arti dan lambang negara Indonesia, serta nilai dasar dan makna dalam Pancasila. Poin A, tentang nilai Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 dasar yang berisi pedoman mengenai tingkah laku yang penting dan baik. Nah, beberapa nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu ada nilai dasar, yang artinya asas-asas yang diterima warga negara sebagai dalil yang mutlak serta sebagai kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Lalu, nilai dasar Pancasila itu juga dibagi beberapa hal, yaitu tentang nilai ketuhanan, yang artinya adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, tentang nilai kemanusiaan, yaitu kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai moral. Yang ketiga, nilai persatuan, yaitu usaha ke arah bersatu dalam kebudakan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam NKRI. Yang keempat, tentang nilai kerakyatan, yaitu suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan musyawarah mufakat. Nilai yang kelima yaitu nilai keadilan, tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Lalu ada nilai instrumental. Nilai instrumental sendiri artinya adalah nilai penjabaran dari nilai dasar untuk kurun waktu dan kondisi tertentu. Nah, nilai ini umumnya berbentuk norma sosial dan norma hukum yang diwujudkan dalam peraturan dan mekanisme lembaga negara. Contohnya nilai instrumental yaitu pada sila pertama terdapat di pasal 28E ayat 2. Yang kedua, sila kedua terdapat di pasal 28B. Lalu sila ketiga pasal 25, pasal 36 dan pasal 36A. Sila keempat terdapat pada pasal 6 ayat 2. Lalu sila kelima terdapat pada di pasal 34. Dan juga ada nilai praksis, yang artinya nilai dengan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Contohnya apa? Yaitu yang pertama, menghormati teman, saudara, keluarga, tetangga, atau orang lain yang memiliki agama yang berbeda. Saling toleransi ya teman-teman. Yang kedua, tidak memaksakan seseorang yang memeluk agama dan kepercayaan tertentu. Ketiga, menumbuhkan sikap toleransi beragama. Yang keempat,
menjalankan kewajiban ibadah sesuai agama atau kepercayaan masing-masing. Seperti itu. Nah, selanjutnya tentang moral Pancasila. Oke, apa sih moral Pancasila itu? Yaitu pedoman bagi masyarakat untuk bertindak hidup sebagaimana telah diatur dalam Pancasila atau ideologi, atau dengan kata lain moral Pancasila, ya kan? Dengan kata lain, moral Pancasila adalah sikap bermasyarakat yang baik di mana harus dilakukan oleh masyarakat. Nah, pengajaran moral Pancasila itu sendiri menitik beratkan pada penghayatan dan pengalaman butir-butir Pancasila sebanyak 36 butir ya, yang ada dalam tab MPR RI nomor Romawi 2 garis miring MPR garis miring 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau Eka Prasetya Pancarya. Lalu norma Pancasila. Nah, norma itu sendiri berarti petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Terus apa sih nilai khususnya yang ada dalam Pancasila? Nah, dalam sila-silanya juga dijabarkan tentang nilai-nilai khusus Pancasila itu sendiri. Yang pertama, sila pertama, memuat pengakuan eksplisit dan eksistensi. Sila kedua, memperlihatkan secara mendasar dari negara atas martabat manusia. Yang ketiga, atau sila ketiga, meminta perhatian bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sila keempat, memperlihatkan pengakuan negara serta perlindungannya terhadap kedaulatan rakyat. Sila kelima, menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Lalu, apa sih makna lambang negara Indonesia itu? Nah, pada tanggal 16 November 1945 dibentuk Panitia Indonesia Rakyat untuk untuk menyelidiki ya arti lambang dalam peradaban bangsa Indonesia yang diketuai oleh I Hajar Dewantara. Oke, kita bahas satu-satu. Tentang burung Garuda. Burung Garuda itu sendiri melambangkan tentang kekuatan. Sementara warna emas pada burung Garuda itu melambangkan kemegahan atau kejayaan. Lalu pada burung Garuda jumlah masing-masing sayap bulunya berjumlah 17 yang mempunyai makna tanggal kemerdekaan negara kita, yakni tanggal 17. Lalu bulu ekor memiliki jumlah 8 yang melambangkan bulan kemerdekaan negara kita, yaitu bulan Agustus yang merupakan bulan ke-8. Dan bulu-bulu di pangkal ekor atau perisai berjumlah 19 helai dan lehernya berjumlah 45 helai, sehingga kesemua jumlah bulu yang ada di setiap bagiannya melambangkan tanggal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu seloka yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua kaki burung Garuda yang kokoh mencekram pita putih yang bertuliskan seloka yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Seloka ini diambil dari buku-buku Sutasoma karangan Empu Tantular ya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri berarti berbeda-beda tapi satu tujuan atau satu jua. Dalam konteks keindonesiaan, kata-kata itu memiliki makna yang sangat mendalam. Lalu, bangsa Indonesia juga menganut berbagai agama dan kepercayaan Tuhan yang Maha Esa. Dengan realita itu menunjukkan
bahwa kehidupan di Indonesia begitu beragam. Terdapat berbagai perbedaan di antara yang satu dengan yang lain seperti itu. Namun kenyataannya Indonesia merupakan negara kesatuan, satu nusa, satu bangsa, dan menjunjung satu bahasa persatuan, yaitu Indonesia. Nah, bangsa Indonesia itu juga satu jiwa dan satu pandangan hidup. Keadaan yang berbeda-beda tetapi dapat bersatu. Itu berarti masing-masing pihak ada toleransi, ada kegotong royongan, ada nilai saling harga menghargai, dan saling hormat menghormati, sehingga terciptanya persatuan dan kesatuan di dalam Republik Indonesia. Nah, makna apa sih yang terkandung dalam Pancasila? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang mana setiap warga negara berhak memiliki kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan. Lalu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang mana negara bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat menuju kekeliruan bangsa di dunia. Ketiga, persatuan Indonesia. Nilai persatuan yang bersatu dalam berbagai macam dan aneka ragam menjadi satu kesatuan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat dalam posisi tertinggi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara diperlukan sama tanpa adanya perbedaan. Nah, itu sedikit ulasan tentang Pancasila ya, sebagai nilai dasar bernegara dan berbangsa Indonesia. Lalu bab 3 tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi sendiri mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Nah, istilah ideologi pertama kali itu dikemukakan oleh Destutt de Tracy, seorang yang berwarga negara dari Prancis pada tahun 1796. Nah, menurut Tracy, ideologi yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Prancis. Nah, ideologi secara fungsional diartikan seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Menurut fungsional, ideologi dibagi menjadi dua tipe, yaitu ideologi yang doktriner dan ideologi pragmatis. Kita belajar satu-satu ya. Ideologi yang doktriner. Apabila ajaran-ajaran yang terkandung di dalam ideologi itu dirumuskan secara sistematis dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai atau aparat pemerintahan. Sebagai contohnya yaitu komunisme. 2. Ideologi yang pragmatis. Apabila ajaran-ajaran yang terkandung di dalam ideologi tersebut dirumuskan secara umum hanya prinsip-prinsipnya, dan ideologi disosialisasikan secara fungsional melalui kehidupan keluarga, sistem pendidikan, sistem ekonomi, kehidupan agama, dan sistem politik. Contohnya individualisme atau liberalisme. Nah, makna dan karakteristik ideologi bagi negara, yaitu 1. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia itu sendiri, berdasarkan TAP MPR nomor Romawi 18
MPR garis miring 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR tentang P4. Ditegaskan bahwa Pancasila adalah dasar NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut Puspawardoyo pada tahun 1992 menyebutkan bahwa ideologi dapat dirumuskan sebagai kompleks pengetahuan dan nilai secara keseluruhan jadi landasan seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya berdasarkan pemahaman yang dihayatinya sebagai seseorang dapat menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik. Ciri-ciri ideologi adalah sebagai berikut, yaitu mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. 2. Mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan-pandangan hidup, pegangan hidup yang dipelihara, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Nah, perbandingan ideologi Pancasila ya, dengan paham ideologi besar lainnya di dunia. 1. Adanya ideologi liberalisme. Dengan pokok-pokok ideologi liberal menurut Soekarno pada tahun 1981 adalah tentang percaya terhadap Tuhan sebagai pencipta. 2. Percaya terhadap persamaan dasar semua manusia. 3. Memperlakukan pemikiran orang lain secara sama. 4. Pemerintahan dilakukan dengan persetujuan yang diperintah. 5. Pemerintahan berlandaskan hukum. 6. Mementingkan individu. 7. Negara adalah alat. Dan ke-8. Menolak dogmatisme. Oke, yang kedua tentang ideologi Marxisme Leninisme dari komunisme ya. Dari kata itu berasal dari dua tokoh, yaitu Lenin dan Marxis. Lalu dibeberkan beberapa ajaran kunci dari ideologi ini, yaitu pertama, doktrin Partai Komunis Revolusioner yang memiliki peran kunci dalam masyarakat. 2. Kemungkinan terjadinya revolusi kelas proletar atau kelas pekerja dan terbentuknya sosialisme di negara manapun yang sistem kapitalismenya berkembang lambat. C. Peran revolusioner dari buruh tani, orang desa, dan simpatisan gerakan pembebasan nasional. 4. Penanaman doktrin secara struktur, sistematis, dan masif bahwa kapitalisme modern adalah sebentuk penjajahan baru. Yang kelima, paham ateisme yang menolak eksistensi agama dan menyebarkan pemahaman materialis tentang alam. Agama harus dihapuskan dari muka bumi dan sebagai konsekuensinya ateismelah yang harus dipeluk. Ideologi ketiga ada fasisme atau totalitarisme atau nasionalisme Nazi. Menurut Profesor Dr. William Eberstein dalam Soekarno 1981, fasisme ialah pengorganisasian pemerintah dan masyarakat secara totaliter dan kediktatoran suatu partai dan berwatak atau bercorak nasionalis, rasialis, militaris, dan imperialis. 4. Sosialisme atau ideologi sosialisme bertumpu pada ide keadilan dan solidaritas sosial. Paham solidaritas sosial sudah sejak abad pertengahan lewat paham religius Kristiani
yang mengatakan bahwa untuk mencapai kesempurnaan hidup, orang harus terbebas dari segala jenis keterikatan atau kelekatan duniawi, terutama keterikatan terhadap hak milik. Yang kelima, demokrasi sosial. Demokrasi sosial menurut gagasan dari Marcus adalah memuat nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi kesederajatan, keadilan, dan kebebasan. Kesadaran akan kesederajatan merupakan dasar untuk menjelaskan makna kebebasan dan keadilan. Ideologi terbuka diperlukan adanya dialog yang intensif tentang nilai ideal yang terkandung dalam Pancasila dengan realitas kehidupan dalam bermasyarakat, sehingga terwujud suasana harmonis antara keduanya. Di samping ideologi terbuka itu berkembang dinamis dan aktual, juga bersifat antisipatif dan interaktif dengan tuntutan zaman. Pancasila memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka karena mengandung 3 dimensi, yaitu dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Dan Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung 3 tataran nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, itulah penjabaran tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Lanjut ke bab 4 tentang peran Pancasila dalam membangun negara yang demokratis. Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Hal tersebut merupakan tantangan bagi generasi muda, khususnya Anda sebagai kaum intelektual, untuk berpartisipasi, berjuang, mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila. Peran Pancasila dalam membangun negara yang demokratis, diantaranya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. 1. Tentang ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengakuan dan keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat, yang sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Yang ketiga, Persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas musyawarah dan atas kekeluargaan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Lalu, tentang hubungan negara dan agama. Seperti apa sih itu? Nah, Indonesia sendiri bukanlah negara Islam, walaupun mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Pada saat perdebat Pancasila sebagai dasar negara di sidang konstituante 1957, oleh karena itu umat Islam dan umat agama lainnya harus selalu bekerja sama dalam membangun bangsa, lepas dari keterpurukan ekonomi maupun sosial dan filsafat Pancasila.
Tentang Islam dan Pancasila. Islam menghendaki para pengikutnya untuk berjuang bagi kebaikan universal atau rahmatan lil alamin dan kembali keadaan nyata Indonesia. Kaum muslimin Indonesia seharusnya tidak perlu menolak Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena ia sudah sangat islami. Nah, sifat islami keduanya didasarkan pada dua pertimbangan, yakni pertama, nilai-nilainya dibenarkan oleh ajaran agama Islam, dan kedua, fungsinya sebagai noktah kesepakatan antar berbagai golongan untuk mewujudkan kesatuan sosial politik bersama. Pancasila melalui slogan Bhinneka Tunggal Ika serupa dengan Piagam Madinah yang berisi rumusan tentang prinsip-prinsip kesepakatan antara kaum muslim Madinah di bawah pimpinan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan berbagai kelompok non-muslim di kota itu untuk membangun tatanan sosial politik bersama. Pancasila dan Islam itu sendiri memiliki hubungan yang harmonis. Menggugat Pancasila sebagai ideologi negara hanya akan membawa ketidakpastian baru dan akan menimbulkan kesalahan yang memecah belah eksistensi NKRI dan akan menyebabkan Indonesia terbagi menjadi negara-negara kecil yang berbasis agama dan suku. Lalu, seperti apa sih peran agama dan Pancasila dalam membangun masyarakat yang demokratis? Nah, kuatnya pondasi negara akan menguatkan berdirinya negara tersebut. Kerapuhan fundamen suatu negara berakibat lemahnya negara tersebut. Demokrasi tidak datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan usaha nyata dari setiap warga negara dan perangkat pendukungnya, yaitu budaya yang kondusif sebagai manifestasi dari suatu mindset dan setting sosial. Bangsa Indonesia sendiri menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, merupakan pula kepribadian bangsa yang juga memiliki keselarasan dengan nilai agama. Oleh karena itu, pembinaan kehidupan manusia Indonesia sebagai suatu bangsa yang demokratis harus secara konsisten diarahkan pada sikap atau tingkah laku dan kegiatan yang mencerminkan ideologi bangsa. Bab kelima, tentang pengamalan Pancasila. Pancasila berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu apa saja sih pengamalan Pancasila di kehidupan sehari-hari? Pancasila pertama mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa saja sih contoh pengamalannya? Yaitu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Bersyukur ke segala yang ada di alam semesta. 3. Mengakui kebebasan memeluk agama. Lalu setelah kedua, mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Lalu pengamalannya adalah 1. Melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga. 2. Saling menyayangi sesama manusia. 3. Gemar melakukan kegiatan untuk kepentingan bersama. Lalu setelah ketiga, mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pengamalannya adalah 1. Menjaga kerukunan dan kekompakan dengan teman. 2. Saling menyapa jika bertemu dengan teman. 3. Mengucapkan salam jika bertemu teman dan guru. Lalu setelah keempat, mengandung makna pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
Nah, contoh pengamalannya adalah: 1. Melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. 2. Mengikuti pemilihan kepala desa dengan tertib. 3. Tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Sila kelima mengandung makna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Berikut pengamalannya: 1. Bersikap adil. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Belajarlah dari kesalahan dan belajarlah dari pengalaman. Pada intinya kita harus tetap belajar dalam suatu situasi dan kondisi apapun. Dan terima kasih dari saya, dan kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.